Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan hari ini tanggal 23 Juni 2023, gua mau membahas saham yang beberapa waktu belakangan ini gua beli. Karena memang gue juga sudah update di video yang portofolio sebelum ini ya guys ya. Jadi gue udah beli saham WH ini dan seminggu ini dia sudah naik. Oke, kita langsung aja fokus ke laporan keuangannya. Jadi kita bahas laporan keuangannya dulu. Ekuitas di tahun 2019 dia ini adalah 151 miliar, kemudian tahun pandemi turun jadi 117 miliar, turun lagi nih, masih ada dampak dari pandemi. WH ini memang dia di tahun 2020 dan 2021 ekuitasnya turun dan dia mengalami kerugian. Bagusnya sepertinya manajemen ini melihat bahwa kita kalau mau survive, salah satu solusinya adalah reissue. Kemudian dia menambah permodalan, ekuitasnya meningkat lagi, nambah armada lagi. Di tahun 2022 sudah ada keuntungan. Dan di tahun 2023 saat ini EPS-nya adalah 40 kalau lihat di RTI 4, tapi ya gue ngitungnya 3,54 lah. Jadi gue lagi suka sektor transportasi, WH. Sebelumnya gue sudah menyebutkan BERT, dan BERT ini sudah terbang secara year to date sejauh 50%. Gue masuk WH karena WH ini belum terbang. Jadi ya sektor transportasi alasan pertama kenapa gue beli WH, sektor transportasi ini sudah mulai pulih. Ya, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah begini guys. Ya sebenarnya sektor sama sih alasan pertama dan kedua ya. Kita lihat dari ekuitasnya dia bertumbuh, kemudian dia valuasinya juga murah. Valuasinya saat ini masih di PBV 0,88 nih guys. Tapi kalau lu lihat di harga sekarang di mana harga sahamnya sudah 128, dia udah 0,93 guys. Nah, valuasinya sebenarnya masih murah juga dan masih berpotensi beggar lah, kalau mudah-mudahan beggar ya kalau misalkan kita masih membelinya di under 130. Nah, jadi yang kedua adalah valuasinya murah. Yang ketiga, jadi gini guys, gue melihat di lapangan. Jadi di tahun 2022 kemarin, gue punya teman yang memiliki usaha dan bisnis travel. Memang di tahun 2020, 2021 dia sampai harus banting setir untuk nyari pemasukan, yakni dengan jadi importir bawang di pasar. Ya, jadi dia ngambil di pelabuhan kemudian masuk ke pasar. Tadinya dia punya bisnis tour and travel, tapi pandemi itu berhenti dan memang pemasukannya menurun. Kemudian di tahun 2022 sudah ada pemulihan tapi belum ramai guys, belum ramai. Ya sudah ada mulai 1, 2, 3 yang masuk ya guys, tapi belum ramai. Di tahun 2023 ini ya salah satunya anak gua itu kan PAUD ya guys ya, dan mau masuk SD. Perpisahan PAUDnya, ini gue sedikit cerita aja guys ya, tapi ini gue akan memberikan lu gambaran. Perpisahan PAUDnya dia ke Bogor Nirwana Residence BNR. Lu yang orang Bogor seharusnya tahu. Di situ ada yang namanya tempat pariwisata namanya The Jungle, tempat main air gitulah ya. Gue juga heran sih kenapa harus jauh-jauh gitu dari Tangerang ke The Jungle, padahal di daerah Tangerang banyak orang. Tapi oke lah, dia nyewa bus ya, nyewa bus pautnya, kemudian jalan ke BNR sana, dan gua menyusul di siang harinya. Jadi yang berangkat paginya itu anak gua sama istri gua gitu loh, terus siangnya gua nyusul naik mobil untuk menjemput supaya pulangnya tidak terlalu malam. Ketika gue sampai di BNR, ke tempat parkir busnya, itu lapangannya penuh dengan bus. Bayangkan itu baru di BNR dan itu baru di The Jungle. Di BNR nggak cuma ada The Jungle, ada juga pariwisata, tempat wisata yang lain. Tapi itu baru tempat parkirannya The Jungle. Itu bus semua. Walaupun bukan bus yang ada dimiliki WH ini, tapi itu sudah sedikit menggambarkan gua di lapangan bahwa pariwisata ini sudah mulai bergairah kembali. Karena gini guys, setelah pandemi tahun 2020 2021 itu gue inget banget teman-teman gue masih pada WFH. Tahun 2022 orang masih dalam proses pemulihan. Makanya kalau lu cek Bloomberg itu di kuartal 2 2022 sudah naik laba bersihnya, sedangkan WH belum.
belum terlalu signifikan gitu. Ya untung-untung tapi nggak naik. Kalau Bluebird sudah, kenapa? Karena memang sudah mulai kerja di kantoran lagi, sudah ada mobilitas masyarakat lagi, tapi karena memang masih dirasakan setelah pandemi, belum ada tuh yang namanya pariwisata. Nah, baru di tahun 2023, pariwisata itu sudah mulai bergairah. Gue melihatnya salah satunya dari PAUD, kemudian di berita tahu nggak yang ada di Gucci orang pada pariwisata tuh kemudian ada ya sedikit musibah gitu ya. Ya alhamdulillah banyak yang selamat, tapi terlepas dari itu, ya itulah yang terjadi bahwa di tahun 2023 sektor pariwisata itu sudah mulai bergairah kembali. Itu kemudian lu kalau misalkan lihat berita, ada berita tentang sekolah yang ngumpulin duit pariwisatanya, dibawa duit pariwisatanya tuh dibawa kabur gitu loh. Artinya kan gini, dari tahun pandemi tahun 2022 pariwisatanya nggak jalan, begitu mau jalan di tahun 2023 baru ketahuan ternyata duitnya dibawa kabur. Ya semoga ada penyelesaian lah. Tapi terlepas dari itu yang gua gambarkan kepada lu ya guys, 3 alasan kenapa gua akhirnya membeli WH sektor pariwisata. Pertama, sektor transportasi musuhnya adalah pandemi. Dan ini gue sampaikan di video yang belum. Setelah pandeminya usai, ya sudah, seharusnya sektor transportasi yang mengakomodir pariwisata, keberangkatan, mobilitas ya sudah bergairah kembali gitu ya. Kemudian valuasinya tidak mahal. Jadi ya ini valuasi dari sektor transportasi, gue milih dari WH karena masih masuk akal lah menurut gue. Yang ketiga, ya lu kalau lihat valuasinya nih guys, dia PBV-nya 0,8, 0,8, 1,77, 0,50 nih tahun 2020, 2019 0,8. Jadi valuasinya masih masuk akal lah. Dibilang murah banget juga enggak, tapi masih masuk akal. Kenapa gue masukin? Yang ketiga itu, pariwisata bergairah di lapangan. Sudah bergairah kembali di lapangan. Dan gue suka dengan bisnis transportasi karena kenapa? Net profit marginnya bagus ya, nggak 3%, nggak 2%, tapi 9%. ROA-nya juga nggak kayak apa tuh yang gue baca terakhir tuh Sochi tuh ya, dia ROA-nya malah 1%. Sektor pariwisata, sektor transportasi kan WH ini ada long bus, ada shuttle, ya itulah ya. Nah dia return on assetnya ya udah mulai membaik daripada tahun 2019 yang sebesar 1%, minus 6,8, 6,8. Stabil dari tahun 2022 2023. Gross profit marginnya juga bagus, gross profit marginnya ya di angka 39%. Untuk GPM di angka 30% itu udah bagus guys. Dan sektor transportasi biasanya juga bagus dia GPM-nya 30. Karena apa sih? Bebannya kan dari revenue, kemudian bebannya digunakan untuk apa? Bahan bakar, kemudian ya ada tuh ya ke bawah-bawah. Ya itu yang membuat gua 3 alasan kenapa gua masuk ke WH, dan gue sudah beli barangnya. Sektor transportasi musuhnya adalah pandemi. Setelah pandeminya selesai ya sudah, tidak ada alasan sektor transportasi untuk tidak mencatatkan keuntungan. Yang kedua, valuasinya masih masuk akal. Yang ketiga, pariwisata menurut gua berdasarkan penglihatan gua mulai bergairah kembali di lapangan, dan gua faktanya juga memiliki teman yang tadinya tour travelnya sepi di tahun 2020 dan 2021, sekarang sudah ramai, dia udah banyak lagi pemasukannya nih teman gua. Itu guys, sama apa lagi ya yang memutuskan gua masuk? Ya ini belum terbang guys. Harusnya ya, yang tadi gue bilang, kalau BERT sudah 50%, si WH ini ya masih naik 10% secara year to date. Baru naik 10%. Itu guys. Kemudian yang ke, ini kan 1, 2, 3, 4 alasannya ya. Yang kelima apa lagi ya? Gue kemarin juga, ya itulah guys, pokoknya guys ya. Untuk WH ini, tidak ada masalah dari pendapatannya. Oh ya, ini guys, jadi gini. Gue baca berita bahwa si manajemen WH, ya dia kan udah untung 5 miliar nih di kuartal 1 2023. Manajemen WH, lu boleh lihat beritanya nih, WH ya. Dia, nah ini nih dari, ya ini sih hanya sekedar berita yang gue baca aja sih guys, walaupun sebenarnya kan kalau berita gini nggak bisa sepenuhnya valid ya. Tapi ini sih manajemennya sendiri yang mengatakan bahwa
dia ingin di tahun 2023 ini paling tidak bisa mendapatkan laba bersih itu hingga 30 miliar. Mengatakan ya, target nih. Kan kalau ada target kan kita jadi punya gambaran 30 miliar. Berarti kalau misalkan lu lihat di sini guys, ya dari sini, mana sini Excelnya nih. Nah, kalau lu lihat dari sini, kalau misalkan dia nanti mencatatkan 30 miliar guys, berarti EPS-nya itu, waduh, nge-lag. Not responding guys. Nah, ini 30 miliar nih, gua ganti guys ya di sini ya. Katakanlah dia mencatatkan 30 miliar. IPS-nya berpotensi mencapai 20 per lembar dalam tahun 2023 ini. Harusnya naik. Jadi dia mengatakan berita ini pada tanggal berapa nih? Tuh, Maret 2023 guys. Jadi udah jalan kuartal 1 nih guys. Setidaknya dia udah punya gambaran bahwa di kuartal 1 atau kuartal 2 itu sudah ada, nah ini nih. Ini juga nih di bulan April. Ini kan sudah masuk kuartal 2 ya guys. Kenapa sih manajemennya membicarakan hal ini? Bisa jadi dia memang sudah ada tuh 30 miliar kan. Jadi dia sudah ada gambaran bahwa ternyata di kuartal 2 itu bagus untuk WH itu sendiri dan laporan keuangannya belum keluar. Ya itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya guys. Semoga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Karena sudah azan isya, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.